Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Jadi tanggal 10 Juni waktu Eropa ya, itu adalah hari terakhir fase pertama transfer window ya, window transfer. Ya, mungkin transfer yang pertama ini dikhususkan karena ada beberapa klub-klub Eropa yang mengikuti World Club ya, Piala Dunia antar klub. Jadi sehingga bisa didaftarkan menjelang Piala Dunia antar klub yang tanggal 14 Juni ya kalau nggak salah ya. Nah, nanti transfer akan dibuka lagi di tanggal 16 Juni ya, waktu Eropa, dan akan ditutup sampai tanggal 1 September ya transfer window-nya. Nanti pas tanggal 18 Juni akan diumumkan jadwal Premier League. Tanggal 19 Juli akan diadak Manchester United mulai melakukan pre-season game melawan Leeds United di Stockholm. Hari Minggu 27 Julinya kemudian minggu depannya itu melawan West Ham di Amerika, ini dalam rangka Tour USA. Ya tiap tahun biasanya memang ada Tour USA sih karena kan pemiliknya orang Amerika. Terus jadi Juli ya, tuh bulan Juli. Di tanggal 31 Julinya akan melawan Bournemouth di kota Chicago, dan tanggal 3 Agustusnya Manchester United akan melawan Everton di Atlanta, Amerika. Kemudian balik ke Inggris di tanggal 9 Agustus akan melawan Fiorentina di Old Trafford, dan tanggal 16 Agustusnya itu jadi terakhir ya. Biasanya 3 hari 4 hari pertandingan sebelum mulai ada lawan klub kecil biasanya sih untuk ya ngegolin banyak gitu, biasanya gitu. Jadi 16 Agustus Premier League akan segera dimulai, dan 1 Septembernya transfer window itu close. Sampai sekarang transfer window baru kita mendatangkan Matheus Cunha dengan mahar 62,5 juta pound yang dicicil selama 3 kali ya sampai akhir musim 2026-2027. Kemudian untuk yang lainnya ya kita nunggu mungkin kabar besok nih ya, udah akan ada here we go baru nggak nih. Kalau kita kan saat ini menunggu apakah Mbeumo itu bisa di here we go kan. Ini masa-masa genting juga sebab Thomas Frank tadi udah here we go menuju Tottenham Hotspur menjadi pelatih Tottenham Hotspur pengganti Ange Postecoglou. Nah, seperti gue bilang tadi di episode sebelumnya, namanya transfer tuh dinamikanya ya sungguh cepat lah terjadi ya. Kita nggak tahu nih Florian Wirtz jadi apa enggak. Ini Mike Maignan yang kiper AC Milan mau dibeli Chelsea ditawar 15 juta euro. Milan maunya 18 juta euro, tolak. Padahal udah mau bang, udah mau jadi, udah mau deal. Jadi udah here we go pun bisa aja berubah. Apalagi nih Mbeumo, Thomas Frank ke Tottenham Hotspur, ya kita kan nggak tahu nih ada omongan-omongan nggak antara Tottenham Hotspur, antara si Thomas Frank dengan si Mbeumo. Walaupun ada kabar juga katanya Tottenham sih justru mengincar Antonio Semenyo ya, yang juga waktu itu pernah gue bahas jadi salah satu pemain yang diincar oleh Manchester United, Antoine Semenyo dari Bournemouth. Jadi kita tunggu juga apakah ada kejutan Victor Gyökeres atau Victor Osimhen yang akan here we go. Nanti besok kita akan coba tunggu sampai batas transfer window fase pertama ini selesai. Jadi kita tunggu aja. Mungkin satu berita yang kedua adalah Rasmus Højlund. Nah, kalau emang ada kedatangan Gyökeres atau Osimhen, kan gue bilang walaupun si
Rasmus Højlund berkeras gitu ya. Waktu itu kan dia kemarin waktu sebelum kualifikasi Piala Dunia kan dia diwawancara sama TV Denmark. Dia bilang dia mau stay di Manchester United. Dia mau membuktikan bahwa dirinya itu bisa menjadi pemain utama. Ya, orang boleh ngomong, orang boleh bicara. Tapi kan klub, manajemen, scouting, pelatih itu kan menentukan yang lain. Gue pengen butuh pemain yang lebih jadi kan, selalu gue bilang gitu kan, pemain yang udah proven. Ya, gue nggak bisa lagi nunggu dalam 1-2 tahun nih. Nyawanya Ruben Amorim mungkin tahun depan doang gitu, musim depan doang. Ya, gue harus cari striker yang bener-bener bisa proven lah. Wah, jadi ada berita bahwa Rasmus Højlund ini banyak diincar oleh, selain dari Inter Milan yang kabarnya dari Liga Italia, tapi juga diincar oleh klub-klub Jerman seperti RB Leipzig dan Bayer Leverkusen. Nah, Ten Hag tanggung jawab tuh, bawa tuh dia tuh ke sana tuh. Kan elu yang beli dulu. Ya kan? Karena nggak dapat striker, nggak dikasih Harry Kane, nggak bisa dapat Lewandowski, akhirnya dia cari sendiri, dapatlah Højlund. Yang ketemunya aja katanya melalui video call, menurut berita yang pernah gue share juga dari Laurie Whitwell. Ya bawa deh, harga 40 juta ya udah bagus banget. Nah, Manchester United sendiri ini dikabarkan dari berita-berita ya, beberapa media tetap berprinsip bahwa kalau memang untuk melepas Rasmus Højlund, Manchester United tetap menginginkan kepindahan permanen ya. Berarti artinya penjualan ya, nggak lagi setelah minjem kayaknya sih. Kita nggak ada ini deh, karena buat pemain-pemain yang udah 2 tahun mungkin tidak akan ada lagi untuk opsi peminjaman ya. Kalau pemain-pemain akademi kayak Seko Kone, mungkin Coach Dobi kayaknya enggak deh, Mantato gitu ya, atau Hari Amas, atau mungkin Fletcher bersaudara, Murhaus ya, mungkin itu bisa aja dipinjemin. Tapi kalau kayak pemain-pemain yang udah lebih 2 tahun kayak Højlund, ya kalau emang ada klub yang berminat, ya Manchester United maunya dalam bentuk permanen ya. Kita punya duit, lagi butuh duit gitu kan. Jadi kita tinggal menunggu apakah ke Liga Jerman ataukah ke Liga Italia untuk Rasmus Højlund. Kita tunggu saja. Berita lainnya, ini gue nggak paham ya, apa karena kita lagi membutuhkan striker ya, pastilah ya media ini ngulik terus ya. Ya, bukannya mau bikin kita jadi bingung atau berbunga-bunga. Ya, harus dicerna dengan baik setiap berita gitu. Jadi nggak selalu gue bilang itu, makanya channel ini selalu ada untuk membahas dengan logis dan sistematis. Ulangin lagi terus. Jadi ini dilaporkan oleh La Gazzetta Sport ya. Jadi ini media Itali. La Gazzetta Sport ini juga yang dulu sih sempat bikin berita mengenai Zerzi waktu pindah ke Manchester United. Jadi La Gazzetta Sport mengatakan juga bahwa Manchester United belum give up untuk mengejar Victor Osimhen. Nah, ada skema pertukaran dan tambahan uang di mana dalam negosiasi ini atau skema transfer ini melibatkan Joshua Zirkzee. Jadi Joshua Zirkzee menurut La Gazzetta dello Sport, Joshua Zirkzee ditawarkan ke Napoli plus cash untuk tukar dengan Osimhen. Ini setelah Osimhen menolak 2 tawaran Al Hilal ya. Gini ya, gue agak melihat kayaknya Osimhen ini masih dendam sama Napoli. Karena satu perlakuan dia ya, waktu itu yang dia sempat dibully lah, diolok-olok kan, ada dalam TikTok apa, pokoknya sosial media Napoli lah, mengenai tentang dirinya dia, sampai dia sangat marah. Terus kepindahan dia waktu itu ke Saudi Arabia tertunda musim lalu, sehingga akhirnya dipinjamkan. Kayaknya dia pengen revenge gitu, dendam terhadap Napoli, berharap
Napoli itu nggak dapat duit dari gue gitu. Napoli itu nggak dapat duit dari proses transfer gue. Kan kontrak dia habis tahun depan kan. Kalau tahun depan dia habis, gue akan pergi secara gratis gitu. 75 juta euro dari Saudi aja, Osimhen membuat itu menjadi batal karena dia menolak gitu. Padahal Napoli akan dapat 75 juta euro loh. Feeling gue ini Osimhen ini kayaknya agak-agak mau dendam sama Napoli, balas dendam. Ya merasa dia diperlakukan tidak adil gitu kan, nggak ada penghargaannya lah buat dia gitu. Mungkin dia akan minta untuk dipinjamkan lagi ke Galatasaray atau ke tempat lain atau ke klub lain, dan dia berharap bahwa dia bisa pergi untuk secara gratis. Nah ini harus gue jelasin, bukan merembet kemana-mana. Kita masuknya baru ke sini lagi. Nah kalau berkaitan dengan berita ini, makanya gue bilang, feeling gue kayaknya si Osimhen ini mungkin akan menolak kalau setiap ada klub yang mau beli dia. Ya, dia akan tahan terus sampai di akhir batas ya. Sedangkan klub-klub kan nggak bisa untuk hal itu, termasuk Manchester United. Kalau bisa kita sesuai dengan Ruben Amorim bilang, kita harus memulai segala sesuatunya dengan 100% perfect di musim depan. Jadi bisa aja ini metode transfer ini diajukan oleh Napoli. Nah, bisa aja diajukan oleh Napoli ya. Yang penting Napoli dapat duit nih. Cuma sekali lagi, kalau Osimhen menolak, ya pasti batal ya. Bisa jadi aja karena dari La Gazzetta kan, majalah Itali, bisa jadi ini adalah proposal yang diajukan oleh Napoli. Nah, bisa jadi mungkin gue rasa Osimhen menolak, dan gue yakin dari pihak Manchester United pun akan menolak. Karena Joshua Zirkzee ya, walaupun ada beberapa orang juga nggak ngerti ya, mungkin dia nggak pernah nonton bola atau gimana, ngelihat ke Joshua Zirkzee kok begini mainnya, emang dia bukan tipe striker murni. Segala macam atribut dan kualitas permainan dia ya seperti itu. Lebih pace, dia nggak mengandalkan kecepatan pace, mungkin ada badan yang besar gitu kan, tinggi besar ya, dia lebih kepada positioning, dia handling bolanya. Dan tampaknya sih dia happy ya di Manchester United gitu. Dan Napoli gue nggak yakin juga, gaji dia udah cukup gede sih si Zirkzee untuk ukuran seorang pemain umur 23 tahun di Manchester United. Jadi ya berita ini gue rasa bisa aja terjadi, bisa aja benar, tapi gue bukan dari pihak Manchester United yang mengajukan proposal atau bentuk transfer ini ya. Skemanya bukan dari Manchester United, dari Napoli. Dan menurut juga Osimhen menyetujuinya gitu. Oke? Jadi baru sampai itu aja berita-beritanya. Kita akan tunggu lagi berita selanjutnya. Yang pasti bursa transfer tutup ya besok malam, besok lah ya, waktu Indonesia atau nanti malam waktu Eropa, kita baru dapat satu. Kita tunggu lagi untuk tahu berita-berita transfer selanjutnya ataupun berita-berita dari Manchester United lainnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.